Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali hari ini bisa berjumpa lagi di program Ayo Sehat tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Tidak lupa kami ingatkan kepada Anda pemirsa di rumah untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa kita lewati bersama. Hari ini pemirsa saya akan kedatangan tamu seorang dokter spesialis kulit dan kelamin dan kita akan membahas mengenai penyakit kulit. Penasaran seperti apa? Saksikan terus Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Pemirsa mungkin pernah mengalami penyakit kulit, mulai dari penyakit kulit yang umum seperti jerawat dan gatal. Namun penyakit kulit ini terasa sangat mengganggu aktivitas Anda. Seperti jerawat, tidak sedikit masyarakat yang risih ketika penyakit kulit ini muncul di wajah. Lalu, bagaimana penyakit kulit ini bisa datang secara tiba-tiba dan bagaimana cara mencegahnya? Berikut informasinya untuk Anda. Kulit sehat dan terawat merupakan kulit idaman setiap orang. Namun tidak dapat dipungkiri, hampir setiap orang pernah mengalami penyakit kulit. Beragam jenis dari penyakit kulit, apabila sudah menyerang kita, tentunya akan sangat mengganggu. Hal ini disebabkan karena kulit merupakan organ penting untuk melindungi seluruh bagian tubuh. Banyaknya gejala penyakit kulit yang muncul biasanya menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat pada umumnya terkesan acuh. Padahal, penyakit pada kulit yang biasanya tidak dihiraukan dapat menyebabkan dampak yang serius. Pada umumnya, penyebab terjadinya penyakit kulit didasari oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah jamur, bakteri, virus, dan faktor lainnya seperti autoimun, kelainan darah, bahan kimia, dan sinar matahari. Melansir dari laman kompas.com, beberapa penyakit kulit yang perlu pemirsa waspadai diantaranya adalah bisul, herpes simplex virus, selulitis, dan hemangioma. Pada umumnya, beberapa cara untuk menangani penyakit kulit yang terjadi dapat dilakukan pengobatan dari luar dengan obat oles dan dari dalam dengan mengkonsumsi obat-obatan yang dianjurkan oleh dokter spesialis kulit dan kelamin. Nah, pemirsa, untuk masalah penyakit yang menyerang kulit, baiknya kita melakukan perawatan mulai saat ini dan jangan menunggu munculnya penyakit kulit. Lalu bagaimana cara merawat kulit agar tetap sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit kulit? Dan bagaimana cara mengatasi penyakit kulit? Tetap ikuti informasinya di Ayo Sehat. Bersama saya sudah hadir dokter spesialis kulit dan kelamin, Dr. Dian Pratiwi. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mas Selamat El. datang kembali Terima di program kasih. Ayo Sehat. Bagaimana kabarnya, dok? Baik, bagaimana kabar Mas El? Alhamdulillah baik. Syukur. Nah, pemirsa perlu menjadi informasi bahwa Dr. Dian dan juga seluruh kru yang bertugas ini sudah melakukan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19. Nah, Dr. Dian, kita masuk ke tema kita, penyakit kulit. Tapi sebenarnya saya mau nanya, gatal akibat gigitan nyamuk, apakah termasuk dalam penyakit kulit, dok? Ya betul, sebetulnya gatal karena gigitan nyamuk, setiap orang kalau digigit nyamuk pasti gatal ya. Bentol, itu wajar saja. Tapi apabila gatalnya atau bentolnya jadi berlebihan, baik ukurannya maupun jumlahnya, nah tentunya ini juga sudah menjadi sebuah penyakit yang juga harus mendapatkan pengobatan. Oke. Nah, mungkin penjelasannya seperti apa, dok? Ini kan karena gigitan nyamuk kan hanya satu ya. Iya. Tapi itu tadi dokter mengatakan bahwa bisa bertambah atau mungkin ukurannya bisa besar. Itu kenapa itu, dok? Iya betul, jadi kalau kulitnya memang sensitif atau ada penyebab-penyebab hal-hal lain ya pada kulitnya, maka biasanya gigitan nyamuk ini ukurannya bisa jadi besar-besar. Biasanya kita anggap kalau ukurannya sudah lebih besar dari setengah inci atau sekitar 1 cm, itu rasanya sudah terlalu besar ya sebetulnya untuk gigitan nyamuk. Iya, jadi itu sudah harus mendapatkan pengobatan. Kemudian juga kalau menjadi banyak, karena ada yang sampai nanti penuh di bagian lengan, di bagian kaki, wah itu sangat mengganggu. Seperti alergi itu ya? Betul, itu juga harus mendapatkan pengobatan. Kita biasanya bilangnya diagnosisnya misalnya insect bite hypersensitivity. Itu harus diobati sudah. Oke, baik. Nah, Dokter Dian, tentu pemirsa ingin mengetahui sebenarnya apa saja penyebab dari penyakit kulit. Tapi jangan dijawab dulu. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda.
Terima kasih pemirsa masih menyaksikan program Ayo Sehat, masih bersama saya dan juga Dr. Dian. Dok, menyambung pertanyaan saya sebelum jeda. Sebenarnya penyebab umum penyakit kulit itu apa sih? Kebetulan tim Ayo Sehat sudah mengumpulkan data. Bisa kita lihat di tengah Dr. Dian, ini adalah beberapa penyebab penyakit kulit. Yang pertama, penyakit kulit karena peradangan, penyakit kulit karena kelainan autoimun, dan penyakit kulit karena infeksi. Boleh dijelaskan dok, mungkin kalau mau menambahkan. Boleh. Ya, betul Mas El. Jadi penyakit kulit ini sebetulnya sangat luas. Kalau sebagai seorang dokter spesialis kulit dan kelamin, kami itu menangani tidak hanya kulit sebetulnya, tapi juga meliputi rambut dan juga meliputi kuku. Dan sampai sekarang sebetulnya diagnosis untuk penyakit kulit sudah sangat banyak, lebih dari 3.000. Nah, banyak ya. Banyak, sangat banyak. Ini bisa kita kelompokkan memang berdasarkan penyebabnya. Yang paling sering tentunya misalnya peradangan. Peradangan pada kulit atau kita sebut sebagai dermatitis. Orang awam mungkin menyebutnya sebagai eksim. Nah, ini ada bermacam-macam juga nanti. Ada yang pada anak-anak seperti dermatitis atopi, atau yang karena kontak, misalnya karena iritasi atau karena alergi. Kemudian juga ada yang karena kelenjar minyak seperti dermatitis seboroik, itu masuk ke dalam penyakit kulit karena peradangan. Kemudian yang nomor 3 dulu mungkin penyakit kulit karena infeksi. Nah, infeksi ini adalah yang menular-menular. Nah, penyebabnya sebetulnya bisa 4 infeksi itu. Virus, bakteri, jamur, dan parasit. Berdasarkan penyebabnya nanti jenisnya bisa banyak lagi. Bercabang lagi ya dok ya? Betul. Misalnya kalau virus seperti cacar air, cacar ular. Kalau bakteri misalnya ada bisul atau ada cacar monyet misalnya. Kalau yang karena parasit itu ada skabies misalnya, kutu atau pedikulosis misalnya. Itu. Jadi berbeda-beda penyebabnya lagi. Kalau yang karena alergi dan autoimun juga nanti akan banyak lagi kelas-kelasnya. Jadi memang banyak ya penyebabnya. Sangat banyak. Nah, tapi sebenarnya Dokter Dian, dari sekian banyak penyebab penyakit kulit ini, yang biasa ditemui di Indonesia mungkin ya, apa dok? Dan mungkin ini kan di tengah pandemi ya, mungkin ada tambahan mungkin penyakit yang biasanya ditemukan di Indonesia dan saat masa pandemi. Ya, kalau sebelumnya, sebelum kita pandemi, itu biasanya kita banyak menemukan penyakit infeksi. Infeksi itu masih banyak ditemukan di Indonesia, terutama karena jamur, karena bakteri, itu banyak ditemukan, juga parasit. Tapi juga dermatitis atau penyakit kulit karena peradangan tadi, eksim ya, itu juga banyak ditemukan. Nah, tapi memang betul nih Mas El, pada masa pandemi ini, ada beberapa penyakit yang secara khusus jadi meningkat angkanya. Yang pertama adalah dermatitis kontak, terutama di tangan. Kita tahu nih sekarang kita semua sibuk menjaga kebersihan tangan. Dikit-dikit semprot. Betul, hand hygiene. Nah, hand hygiene yang tidak tepat ini menyebabkan terjadi dermatitis kontak di tangan, sehingga itu juga menimbulkan banyak keluhan. Sekarang banyak sekali. Kemudian yang kedua, kita semua selalu memakai masker ya sekarang. Nah, jadi kulit di daerah yang ditutup masker ini juga banyak bermasalah. Paling sering misalnya adalah masne atau akne karena masker. Nah, satu lagi yang unik juga masalah rambut. Karena pandemi ini mungkin banyak yang stres, karena PSBB mungkin atau di lockdown ya. Tidak bisa keluar rumah dok. Betul ya, dan berbagai perubahan di hidup, banyak yang menderita kerontokan rambut. Itu juga banyak didapatkan. Baik. Nah, tapi dari seluruh penyakit yang muncul, apakah sebagian besar ini menular dok? Kalau menular itu biasanya kategorinya adalah penyakit infeksi, karena berarti infectious gitu ya, itu berarti yang menular. Tapi tidak semuanya. Dan kalaupun menular, derajat penularannya juga sangat berbeda-beda. Ada yang sangat mudah menular, tapi ada yang membutuhkan kontak yang erat sekali dan lama sekali baru bisa menular. Contohnya, kalau yang membutuhkan kontak erat dan lama bisa bertahun-tahun, itu misalnya penyakit kusta atau morbus Hansen, itu tidak mudah untuk menular. Tapi ada yang sangat amat mudah menular. Misalnya seperti cacar air. Kita tahu kalau cacar air ada satu anak di sekolah terkena, maka masuk. Betul, satu kelas nanti kena. Kemudian juga penyakit lain seperti skabies. Skabies itu juga sangat mudah menular. Jadi misalnya yang tinggalnya tuh di asrama atau bareng-bareng ya, itu sangat mudah menular. Satu kena, nanti semua kena. Ya? Baik. Nah, Dokter Dian, tapi sebenarnya ini kan tentu setiap penyakit kulit penanganannya berbeda-beda.
dari Dokter Dian, mungkin bisa dijelaskan penyakit kulit seperti apa yang sekiranya jika sudah kelihatan ada gejala mungkin ini harus segera ditangani agar tidak semakin parah. Mungkin ada jenis tertentu. Silakan, Dok. Ya, betul. Itu mungkin kita kategorikan sebagai ada yang namanya kegawat daruratan kulit. Di masa pandemi sekarang ini, apabila memungkinkan, sebetulnya kita selalu anjurkan pasien bisa datang berkonsultasi tidak harus dengan temu langsung, tapi bisa menggunakan telekonsultasi atau teledermatologi. Jadi bisa jarak jauh ya. Tapi ada beberapa penyakit memang betul yang tetap mengharuskan pertemuan langsung dan harus segera berobat. Misalnya kalau ada lepuh di kulit sebaiknya segera berobat, apalagi kalau banyak. Kedua, kalau lepuh juga, tapi lepuhnya ini ada di dekat mata, di dekat bibir, di dekat tertentu dekat alat kelamin, daerah-daerah mukosa, itu juga harus waspada dan juga harus berobat. Kemudian kalau ada ruam kulit yang luas, itu juga sebaiknya segera berkonsultasi. Atau misalnya ada kondisi seperti ada ruam sakit. Rasanya sakit sekali di daerah tertentu. Kemudian timbul lepuh-lepuhnya juga. Itu juga harus segera dilakukan berobat. penanganan ya. Ya, satu lagi biduran. Biduran kalau hanya sedikit mungkin tidak masalah. Tapi kalau sudah banyak, bengkak di mata, bengkak di bibir, lah itu sudah harus berobat juga. Oke, baik. Dokter Dian, ini tim Ayo Sehat sudah mengumpulkan beberapa suara dari netizen. Mungkin mereka ingin konsultasi nih selama pandemi ini ada permasalahan kulit. Kita lihat yang pertama, ini ada @febio_y. Cara mengatasi jerawat di sekitar punggung, dada, sama sekitar tangan. Bagaimana, Dok? Nah, ini mungkin gara-gara seperti biang keringat ya, Dok ya? Bisa dijelaskan, Dok? Ya, jadi jerawat itu memang bisa timbul tidak hanya di wajah, tapi di daerah-daerah yang juga banyak lenjar minyaknya, antara lain memang di dada, di punggung, tangan itu mungkin maksudnya mungkin lengan atas ya itu memang juga bisa timbul di situ. Sama seperti pengobatan jerawat pada umumnya, tentunya diperhatikan dulu pencetusnya apa kira-kira. Kalau jerawat yang di daerah badan ini biasanya berkaitan dengan aktivitas, misalnya banyak berkeringat, terus jarang ganti baju ya, begitu keringetan gitu ya. Tidak baik itu pemirsa ya, harus cepat ganti baju. Betul, nah itu harus diperhatikan dulu. Kemudian juga mandi, biasanya kalau mandinya sering air panas kan jadi sering berkeringat juga. Nah itu juga harus dihindari dulu. Sesudah menghindari faktor pencetusnya, barulah melakukan pengobatannya. Bisa melakukan pengobatan sendiri dengan obat-obat OTC dulu tentunya, biasanya yang mengandung benzoyl peroxide atau BHA atau sulfur. Nah digunakan di daerah-daerah yang terkena. Tapi apabila belum memberikan hasil yang cukup, ya tentunya sudah mulai harus berobat ke dokter SPKK. Oke, baik. Nah, berikutnya nih, Dok. Ini ada dari @dwirahayu494. Semenjak pindah rumah, air sumur berwarna seperti kapur dan di kulit muncul putih-putih dan gatal ketika berkeringat. Kenapa ya, Dok? Nah, silakan, Dok. Ya, jadi putih-putih dan gatal ketika berkeringat ini sebetulnya diagnosisnya masih luas sekali. Tentunya untuk mendapatkan diagnosis yang paling tepat tentunya harus berkonsultasi sebetulnya untuk diperiksa langsung. Tapi biasanya yang bisa dibayangkan salah satunya yang sering di Indonesia adalah panu ya, infeksi jamur. Nah, itu bisa ditemukan kan bercak-bercak putih di badan, di dada, di punggung, sedikit gatal apabila berkeringat. Pengobatannya biasanya adalah tentunya anti jamur. Baik. Oke, berikutnya, Dokter Dian, ini ada @_Doni Andreas. Progressive macular hypomelanosis itu apa ya, Dok? Mohon info tentang ini dan cara pengobatannya. Silakan, Dok. Jadi progressive macular hypomelanosis ini atau PMH lah mudahnya ya. PMH ini cukup umum sebetulnya ditemukan. Jadi biasanya tuh di badan, di dada, di punggung, kadang-kadang hingga ke lengan, kaki gitu. Itu berupa bercak-bercak yang warnanya lebih muda dari warna kulit sehat di sekitarnya. Jadi agak putih, tapi tidak putih sekali, agak lebih terang ya, agak lebih terang. Nanti ukurannya biasanya kecil-kecil dulu, kemudian lama-lama bisa membesar dan bisa saling menyatu, jadi banyak. Nah, penyebabnya memang masih belum jelas sampai saat ini. Biasanya dikaitkan dengan satu bakteri yang sebetulnya ada normal di kulit kita, namanya Cutibacterium acne. Nah, itu tapi dia disinyalir dia yang membuat kulit kita itu pigmennya itu produksinya jadi terganggu di daerah situ. Nah,
Nah, keadaan tertentu berarti ya itu ya? betul. Nah, pengobatannya biasanya dicobakan beberapa bahan-bahan yang akan membantu untuk mengurangi si bakteri tersebut. Misalnya lotion atau body spray yang mengandung sama benzoyl peroxide bisa digunakan, misalnya salah satunya ya. Nah, juga dicobakan juga terapi sinar. Baik. Jadi dengan sinar NB UVB atau UVA itu juga bisa membantu. Oke, nah Dokter Dian, tentu pemirsa di rumah ini mengetahui di tengah pandemi ini tentu kan banyak masalah kulit yang tentunya menyerang pemirsa Ayo Sehat di rumah. Bagaimana sih cara mengatasinya atau mungkin mencegahnya? Tapi jangan dijawab dulu. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Masih di Ayo Sehat pemirsa bersama Dokter Dian. Nah dokter, sebelumnya saya ingin menanyakan, sebenarnya ada nggak sih makanan atau minuman yang sekiranya dihindari untuk menghindari dari penyakit kulit? Kalau secara umum sebetulnya tidak ada, tapi memang sangat tergantung dari apa nih penyakit kulitnya. Kalau misalnya penyakit infeksi misalnya, tentunya tidak perlu ada makanan atau minuman yang perlu dihindari. Biasanya makanan dan minuman perlu diperhatikan pada penyakit kulit yang ada faktor alerginya. Terutama memang kalau kita curigai makanan tertentu bisa mengakibatkan alergi untuk kulitnya. Nah, misalnya menyebabkan kambuhan dermatitis atopi pada anak-anak atau juga menyebabkan biduran. Kalau seperti itu tentunya ya harus dihindari, tapi sebaiknya diperhatikan. Jangan semua makanan dihindari karena kita juga perlu masih gizi dari makanan. Ya, perlu diperhatikan. Kadang-kadang juga perlu diperiksa secara langsung oleh dokter. Ada pemeriksaan yang khusus akan memeriksa makanan apa yang sebetulnya memang alergi. Oke, baik-baik. Nah, berikutnya pemirsa, ini saya ingin menanyakan ke Dokter Dian. Sebenarnya mitos atau fakta ketika dulu orang ingin menggunakan motor, kakinya tiba-tiba mengenai knalpot dan melepuh. Apakah betul dengan menggunakan pasta gigi bisa membantu proses penyembuhan? Silakan dok. Nah, itu juga mitos, Mas El. Itu mitos, baik. Pemirsa, itu mitos. Silakan. Ya, jadi pada saat kita sedang kulitnya tidak intak, apalagi dalam posisi melepuh, tentunya kulit tidak seperti biasanya. Artinya justru sebetulnya membutuhkan perawatan yang lebih ekstra, yang lebih gentle. Nah, pasta gigi itu kan sifatnya panas, bisa menyebabkan iritasi pada kulit. Jadi apabila digunakan untuk kulit yang terlebih lagi yang sedang tidak intak, tentunya bisa mengakibatkan risiko iritasi. Jadi sudah nanti melepuh, bisa dapat risiko iritasi pula. Nah, sebaiknya dihindari. Ya, betul. Baik. Berikutnya, jika ini mungkin lebih ke anak-anak ya, karena kan anak-anak terkadang main di luar, tiba-tiba merasa gatal karena tidur-tiduran di rumput lah, atau mungkin digigit nyamuk. Cara menghilangkan rasa gatal ialah dengan air mengalir. Mungkin penjelasannya seperti apa, dok? Ya, kadang-kadang pada saat kita bermain, mungkin anak-anak kecil bermain, kemudian terkena sesuatu. Nah, apabila yang memang terkenanya itu sesuatu yang memang bisa menyebabkan gatal, maka mencuci dengan air mengalir tentunya akan membersihkan zat atau bahan-bahan lah ya yang bisa menyebabkan alergi atau gatal pada kulit. Jadi memang betul segera dibersihkan, air mengalir suhu biasa. Kalau itu betul. Aja ya? Ya, kalau itu betul. Baik. Berikutnya nih dok, ini kan cuaca mungkin berubah-ubah dari panas ke hujan. Apakah ada penyakit-penyakit tertentu yang mungkin timbul dan cara mengatasinya seperti apa? Kalau berhubungan dengan pergantian cuaca, biasanya mungkin akan berkaitan dengan beberapa penyakit kulit yang berkaitan dengan alergi. Nah, tentunya kita tidak bisa mengubah-ubah cuaca ya, Mas El. Betul, kita bisa lakukan, tapi beberapa cara untuk menjaga ketahanan kulit kita dengan merawat kulit kita dengan baik, sehingga kulit kita berada dalam kondisi yang sehat dan tidak mudah terkena berbagai hal dari luar. Gitu. Oke. Nah, terakhir Dokter Dian, mungkin dari Dokter Dian mungkin bisa menjelaskan ke pemirsa tips cara menjaga kesehatan kulit agar terhindar tentunya dari penyakit kulit. Silakan. Iya, jadi kulit ini sebenarnya memang sangat spesial karena sebetulnya sangat luas loh. Ini merupakan organ terluas yang ada di badan kita. Luasnya itu kira-kira bisa 1,5 sampai 2 meter persegi loh, Mas El. Luas sekali ya. Jadi harus dijaga kesehatannya. Nah, kemudian untuk menjaga kesehatannya sebetulnya juga simpel saja.
Tentunya yang pertama adalah higiene. Higienenya harus baik. Kita mandi dengan teratur, dibersihkan dengan baik, menggunakan sabun yang sesuai. Betul. Itu satu. Kemudian yang kedua juga matahari. Ingat, matahari adalah penyebab dari penuaan kulit dan lain-lain ya, dan beberapa hal yang bisa buruk lainnya yang bisa disebabkan oleh sinar matahari yang berlebihan. Kalau sedikit penting ya untuk vitamin D. Nah, itu juga harus dijaga. Rajin menggunakan sunscreen seluruh tubuh sebelum beraktivitas di luar rumah. Itu. Jaga juga pola hidup, makanan yang sehat, kemudian minum air putih yang cukup, istirahat teratur, tidurnya jangan begadang, jangan malam-malam ya. Susah kalau itu kayaknya. Itu susah ya, apalagi zaman pandemi ya. Betul. Nah, itu semuanya harus dijaga. Karena sebetulnya kulit yang sehat itu merupakan cerminan dari tubuh yang sehat juga. Kalau tubuh kita sehat, maka akan tercermin di kulit. Akan bersinar mungkin ya. Betul. Baik. Gitu. Oke, Dokter Dian, terima kasih untuk informasinya. Tentu pemirsa di rumah bisa mencatat agar tentunya terhindar ya dari penyakit kulit yang muncul saat pandemi dan saat perubahan cuaca yang sering terjadi akhir-akhir ini. Usai sudah perjumpaan kita, pemirsa 30 menit saya dan juga Dokter Dian menemani Anda di program Ayo Sehat hari ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Algin Fridianto bersama Dokter Dian pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.